awal mula sampai ada pembantaian 710 warga sipil di desa Emplawas Kepulauan Babar oleh tentara Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Nah, Basudara, berbicara sampai terjadinya pembantaian 710 warga sipil desa Emplawas oleh tentara Jepang ini, katong mesti tahu cerita awal mula sampai Jepang ini bisa ada di Kepulauan Babar. Nah, yang pertama katong mulai dengan pendaratan Jepang di Pulau Babar. Saudara, di awal tahun 1942, Jepang itu mulai memasuki wilayah Maluku sebagai bagian dari strategi Perang Pasifik dengan armada yang mendarat di Tepa sebagai negeri kecil di Pulau Babar. Jepang dengan cepat menguasai daerah-daerah yang ada di Kepulauan Babar, termasuk salah satunya desa Emplawas sebagai tempat terjadinya pembantaian 710 warga desa Emplawas. Nah, pada saat Perang Dunia Kedua itu, wilayah Kepulauan Babar dianggap memiliki strategis yang sangat baik karena letaknya yang mudah diakses melalui jalur laut dan potensi logistik yang mendukung kehadiran militer Jepang di kawasan timur Indonesia. Nah, pada saat itu, Kolonel Tashiro, seorang komandan pasukan Jepang, memimpin operasi pasukan pendudukan dengan pendekatan yang represif. Tentara Jepang pada saat itu mendirikan pos-pos militer di Desa Tela, Desa Wakpapapi, dan wilayah lainnya di Pulau Babar, serta memanfaatkan penduduk lokal untuk membangun infrastruktur. Salah satu kebijakan yang paling membebani masyarakat adalah kerja paksa atau romusa. Penduduk lokal yang ada di Kepulauan Babar sendiri dipaksa untuk menggali lubang perlindungan, kemudian membangun barak militer dan menyediakan logistik untuk pasukan Jepang. Ini kurang ajar juga ya. Dalam wawancara dengan Bapak Eliap Herluli, seorang tua adat yang ada di desa Emplawas, ini Bapak Eliap menceritakan betapa beratnya beban yang harus orang tua dulu-dulu itu pikul atau tanggung karena kekejaman dari tentara Jepang sendiri. Dan menurut orang tua yang ada di desa Emplawas sendiri, pada saat itu orang tua tidak punya pilihan karena kalau melawan bisa dibunuh. Sehingga ketika dipaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan yang sangat berat juga ya, orang tua dulu-dulu itu akhirnya mau bekerja. Nah, jadi kondisi pada saat itu diperparah atau diperburuk lagi dengan kekerasan yang dilakukan oleh Kempetai atau polisi militer Jepang yang terkenal sangat kejam. Tentara Jepang melakukan inspeksi mendadak dengan menghukum siapa saja yang dianggap melawan dan bahkan memanfaatkan mata-mata lokal untuk mengawasi penduduk. Banyak warga yang terpaksa melarikan diri ke hutan demi menghindari ancaman itu. Nah, di mana-mana dari zaman Jepang, Belanda, Portugis, itu katong punya orang-orang lokal ini ternyata sudah mudah untuk dibeli dengan uang atau barang untuk menjadi mata-mata. Karena informasi bisa bocor itu biasa dari katong punya orang terdekat sendiri. Nah, tentara Jepang saat itu yang ada di Kepulauan Babar menggunakan orang-orang lokal sendiri yang dekat yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan informasi bagi tentara Jepang pada saat itu. Nah, masyarakat yang lari ke hutan itu ternyata bukan solusi yang mudah dan gampang. Nah, karena di hutan di Pulau Babar pada saat itu hutan yang sangat lebat dan masih tersimpan banyak hal-hal angker, kemudian masih sangat tidak aman untuk jadi tempat perlindungan. Tapi karena tidak ada pilihan, akhirnya masyarakat di Pulau Babar pada saat itu lari untuk menghindar dari kekejaman tentara Jepang. Nah, Jepang pada saat itu juga memanfaatkan negeri Tepa sebagai basis utama untuk operasi militernya. Dari Tepa itu tentara Jepang memperluas kendali ke negeri-negeri di Pulau Babar, termasuk Emplawas. Warga Emplawas yang sebelumnya hidup damai sebagai petani dan nelayan harus menghadapi situasi yang benar-benar berbeda. Kedatangan tentara Jepang di desa Emplawas, Kepulauan Babar ini tidak hanya menghancurkan ekonomi lokal, tapi juga merusak tatanan sosial yang selama ini dijunjung tinggi oleh masyarakat yang ada di Kepulauan Babar. Meskipun demikian, dengan berbagai macam tekanan dari tentara Jepang, ada tanda-tanda awal perlawanan yang muncul. Meskipun tidak terorganisir dengan baik, beberapa kelompok masyarakat mencoba melawan tentara Jepang, termasuk dengan cara menyembunyikan hasil panen dan melindungi sesama warga dari kekejaman tentara Jepang yang membabi buta, menyiksa dan membantai masyarakat pada saat itu. Upaya dari perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat di desa Emplawas itu seringkali berakhir dengan hukuman berat. Kemudian hal itu menjadi awal perjuangan masyarakat Emplawas dalam melawan tentara Jepang yang kejam di desa Emplawas sendiri. Nah, Basudara, untuk awal mula konflik perlawanan masyarakat lokal itu ceritanya, Basudara dong jangan lupa komen untuk kita bahas di part selanjutnya.